Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Edward. Saya sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kami dari kelompok 4, yaitu perubahan organisasi. Baik, saya akan menjelaskan perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses penyesuaian struktur, strategi, proses teknologi, maupun budaya kerja dalam sebuah organisasi untuk menjawab dinamika lingkungan internal dan eksternal. Perubahan ini bersifat penting agar organisasi tetap relevan, kompetitif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kekuatan penyebab perubahan. Kekuatan penyebab perubahan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama kekuatan internal. Kekuatan internal adalah yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri dan dapat memicu kebutuhan untuk berubah. Beberapa faktor internal yang umumnya adalah meliputi yang pertama perubahan dalam manajemen. Pergantian kepemimpinan di tingkat atas atau departemen dapat membawa visi, strategi, dan gaya manajemen yang baru, yang pada gilirannya mendorong perubahan dalam organisasi. Yang kedua yaitu perubahan dalam tujuan dan strategi. Ketika organisasi menetapkan tujuan baru atau memodifikasi strateginya untuk mencapai tujuan, ada perubahan dalam bentuk struktur, proses, atau teknologi yang mungkin diperlukan. Yang ketiga yaitu masalah sumber daya manusia. Isu-isu seperti tingkat perputaran karyawan yang tinggi, ketidakpuasan kerja, dan tenaga kerja dapat mendorong organisasi untuk melakukan perubahan dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang keempat yaitu perubahan teknologi internal, implementasi teknologi baru di dalam organisasi, seperti sistem informasi baru atau otomatisasi proses, dapat memerlukan perubahan dalam cara kerja dan struktur organisasi. Yang kelima yaitu perubahan dalam struktur organisasi. Keputusan untuk merestrukturisasi organisasi, misalnya melalui desentralisasi, divisionalisasi, atau pembentukan tim lintas fungsi, akan menghasilkan perubahan dalam hubungan pelaporan tugas dan juga tanggung jawab. Yang keenam yaitu perubahan dalam budaya organisasi. Upaya untuk mengubah nilai-nilai, norma, dan asumsi dasar yang membentuk budaya organisasi dan mendorong perubahan dalam perilaku dan praktik organisasi. Selanjutnya yaitu kekuatan eksternal adalah kekuatan yang berasal dari lingkungan di luar organisasi dan memberikan tekanan atau peluang yang mengharuskan organisasi untuk beradaptasi dan berubah. Adapun beberapa faktor eksternal yang signifikan yaitu yang pertama perubahan pasar, perubahan dalam preferensi pelanggan, munculnya pesaing baru, atau perubahan dalam kondisi ekonomi, misalnya resesi atau pertumbuhan. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat dapat menciptakan peluang baru ataupun mengancam keberadaan organisasi yang tidak beradaptasi. Yang ketiga yaitu perubahan peraturan pemerintah, undang-undang dan peraturan baru di tingkat lokal, nasional, atau internasional dapat memaksa organisasi untuk mengubah praktik bisnis mereka agar sesuai dengan persyaratan hukum. Yang keempat ada perubahan sosial dan demografi. Perubahan dalam nilai-nilai sosial, gaya hidup, atau demografi dapat mempengaruhi permintaan produk dan layanan serta ketersediaan tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu tekanan kompetitif, intensitas persaingan dalam industri dapat memaksa organisasi untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan mencari cara baru untuk membedakan diri dari pesaing. C. Penolakan dan proses dalam mengelola perubahan. Yang pertama, penolakan dalam perubahan. Meskipun perubahan diperlukan, tidak semua individu menerima dalam organisasi menyambut dengan baik. Penolakan terhadap perubahan muncul karena yang A. Ketakutan terhadap ketidakpastian. Karena merasa khawatir tentang masa depan dan bagaimana perubahan akan mempengaruhi posisi mereka. Yang B. Kehilangan rasa aman atau kontrol. Perubahan bisa menghilangkan peran tertentu, membuat orang merasa tidak dibutuhkan. Yang C. Kurangnya pemahaman atau komunikasi. Jika alasan dan manfaat perubahan tidak dijelaskan dengan baik, resistensi cenderung lebih besar. Yang D. Kepentingan pribadi yang terganggu. Individu bisa merasa perubahan mengancam kekuasaan, pengaruh, atau kenyamanan mereka. Yang kedua, proses dalam mengelola perubahan. Untuk mengatasi penolakan dan memastikan perubahan berjalan efektif, organisasi dapat menggunakan model perubahan Lewin yang terdiri dari 3 tahap.
Yang pertama, unphrasing, mempersiapkan organisasi dan individu untuk berubah dengan menciptakan urgensi dan kesadaran. Tahap ini mencakup komunikasi terbuka, pelibatan karyawan, dan pelatihan. Yang kedua, charging, yaitu implementasi perubahan seperti pengenalan sistem baru atau pelaksanaan strategi baru. Yang terakhir, rephrasing atau menstabilkan kondisi baru dengan memperkuat budaya dan perilaku baru, menyusun prosedur tetap, serta memberikan penghargaan bagi pihak yang beradaptasi dengan baik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis inovasi untuk menghadapi perubahan. Organisasi mengalami berbagai jenis perubahan tergantung pada tujuan, kondisi internal, dan tekanan eksternal yang dihadapi. Berikut ini ada 5 jenis perubahan organisasi yang umumnya terjadi. Yang pertama ada perubahan struktural, yaitu menyangkut modifikasi dalam susunan organisasi, baik dalam hal pembagian kerja, hierarki, maupun hubungan antar unit. Contoh perubahan struktural, yaitu yang pertama ada pembentukan divisi atau departemen baru, penggabungan 2 unit kerja untuk meningkatkan efisiensi, pengurangan tingkat manajerial untuk mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi mengacu pada adopsi alat, sistem, atau proses berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Contohnya seperti implementasi sistem enterprise resource planning, otomatisasi proses produksi menggunakan robotika, dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam analisis data atau pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada perubahan proses bisnis. Perubahan proses bisnis melibatkan peninjauan dan perombakan terhadap cara kerja organisasi agar lebih efisien, hemat biaya, dan bernilai tambah. Hal ini sering disebut juga dengan business process reengineering. Contohnya yaitu menyederhanakan alur pelayanan pelanggan, digitalisasi proses administrasi. Yang keempat ada perubahan kultural, yaitu jenis perubahan yang paling sulit namun paling mendasar. Perubahan ini bertujuan mengubah nilai-nilai, sikap, norma, dan perilaku kerja dalam organisasi. Contohnya, dari budaya kerja birokratis menjadi kolaboratif dan terbuka, mendorong budaya inovatif dan adaptif, mengembangkan nilai integritas dan akuntabilitas. Dan yang kelima ada perubahan strategis. Perubahan strategis mencakup penyesuaian visi, misi, tujuan, atau model bisnis organisasi sebagai respons terhadap tekanan lingkungan atau peluang baru. Contohnya, perubahan manufaktur yang beralih ke model bisnis digital, ekspansi ke pasar internasional sebagai respons terhadap kejenuhan pasar lokal. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk kesimpulannya adalah perubahan organisasi merupakan hal yang tidak terelakkan dalam dinamika dunia kerja dan bisnis yang akan terus-menerus untuk berkembang. Berbagai kekuatan, baik internal maupun eksternal, menjadi pendorong utama bagi organisasi untuk beradaptasi, termasuk perubahan teknologi, persaingan pasar, regulasi pemerintah, hingga perubahan dalam kepemimpinan dan strategi internal.